Selamat pagi Ibu, terima kasih sudah datang. Di sini sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa pertemuan kita hari ini dibatasi waktu 30 menit. Baik Ibu, dalam waktu ini kita akan membahas masalah yang kamu alami. Jika ada yang belum dibahas, kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya. Dalam sesi ini, saya akan membantu kamu memahami apa yang kamu rasakan. Dan di sini, kita bersama-sama akan mencari solusi. Namun, saya tidak akan menentukan keputusan kamu, tetapi kamu berperan aktif untuk mencari solusi yang terbaik untuk kamu. Baik, Ibu. Nah, tadi kamu menceritakan masalah kamu itu ada masalah yang paling muncul, yaitu kamu tidak percaya diri. Apakah itu benar? Benar Ibu, pada saat saya merasa kurang percaya diri Ibu. Baik, jadi di sini kita akan membahas satu masalah yang kita lebih fokus kepada masalah kamu, yaitu kurang percaya diri keras. Silahkan kamu mencoba hal yang sudah kita bahas, dan kita akan melihat perkembangannya di pertemuan berikut. Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih atas keterbukaannya dan sampai jumpa. Ibu. Selamat pagi Salim. Selamat pagi Ibu. Terima kasih sudah datang. Sebelum kita mulai, Ibu ingin menyampaikan bahwa waktu kita hari ini sekitar 20 menit. Ya, cukup ya. Ya, cukup untuk kita bahas masalah utama yang sedang kamu alami. Kalau belum selesai, kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Di sini, Ibu akan membantu kamu memahami masalah dan mencari solusi bersama. Semua yang kamu ceritakan bisa dibahas. Ya, baik Ibu, saya jadi mengerti dan jadi lebih tenang sekarang. Kamu merasa sulit untuk sengaja dan menyakitkan dari rumah, benar begitu? Ya Ibu, saya susah untuk belajar dan berpikir. Baik, supaya lebih jelas, bagaimana kalau hari ini fokus dulu pada masalah berikutnya. Ya Ibu, saya setuju. Nanti untuk masalah lainnya, kita bisa bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih ya sudah mau terbuka. Ya Ibu, terima kasih juga. Terima kasih sudah datang menjadi sedikit menarik sekali bahwa kita mengikuti ya Ibu. Ini apa sih yang menjadi motivasi membaca? Saya merasa belajar Jadi masalah yang muncul itu, kamu susah untuk belajar ya? ya Ibu. Ibu, saya ingin tahu apa yang harus saya lakukan. Ibu paham di sini, Ibu tidak bisa jawaban ya, tetapi Ibu bantu kamu supaya cara yang paling cocok untuk kamu. Menurut tugas, kami jadi mudah ya. Ya Ibu, saya tidak sakit. Biar tidak kemana-mana, kita fokus ke masalah pertama, yaitu motivasi belajar benar. Jadi menurut kamu motivasi apa yang kamu mulai? Saya mulai belajar minimal 10 sampai 15 menit setiap hari. Baik, itu sangat bagus untuk kamu yang jadi mulai dulu. Terima kasih ya sudah mau cerita. Ya Ibu, terima kasih juga. Menurut saya sudah menerapkan definisi struktur dengan jelas, yaitu yang pertama itu time limit, role limit, dan program limit di awal siswa. Dan saya sudah menyampaikan batas waktu, menjelaskan peran saya sebagai pendamping, dan membantu dosen fokus pada satu masalah saja. Dari saya merasa sudah melakukan structuring dengan baik seperti batas waktu, peran, dan fokus masalah. Tetapi saya merasa masih perlu melatih penyampaian agar lebih natural dan tidak kaku. Oke baik, kalau dari saya tadi, saya mencoba membantu konseling menemukan langkah kecil untuk memulai belajar. Jadi saya juga merasa bagian dari problem ini. Sudah belajar lebih baik, tapi saya masih perlu meningkatkan kepercayaan diri saat berbicara.
Dari saya observer pertama, perilaku yang saya amati, dari konselor sudah menyampaikan struktur yang jelas pada ketiga jenis struktur. Namun, alur pembicaraan itu sudah terarah, tetapi interaksi masih kurang karena respon konselor itu cenderung singkat. Perlu ditingkatkan kehangatan dan variasi penyampaian agar terlihat lebih natural. Oke, baik. Kalau saya sebagai observer yang kedua itu, yang saya amati bahwa menunjukkan guru BK itu sudah melakukan konseling secara sangat jelas dan struktur melalui penerapan time limit, role limit, dan problem limit, serta dukungan komunikasi verbal dan non-verbal yang empatis sehingga konseling itu menjadi lebih nyaman dan terbuka. Baik, kalau dari saya observer ketiga menunjukkan bahwa konselor sudah bersederhana dan terstruktur dan menerapkan jenis yang jelas, sehingga konseling merasa nyaman dan fokus. Namun konselor masih perlu memperjelas bahasa dan juga cara menggunakan kata dan memperdalam pemahaman atau masalah lebih optimal. Terkait kalau saya sebagai konselor pertama tadi, saya cukup nyaman karena konselor itu menjelaskan tujuan, waktu, dan kerahasiaan dengan jelas. Jadi lebih paham arah pembicaraan. Namun suasana masih terasa agak kaku. Jadi saya itu belum terlalu jelas dalam merespon. Kemudian dari saya konselor kedua, saya merasa lebih nyaman setelah berbicara dengan konselor. Jadi awalnya saya agak gugup, tetapi dengan penjelasan dari konselor dengan singkat lama, saya jadi lebih nyaman untuk bersikap terbuka. Dan saya juga merasa didengarkan dan dipahami, terutama pada saat ingin melakukan apa yang saya rasakan. Baik, dari saya saat menjadi konseling ketiga, saya merasa nyaman di awal karena sudah dijelaskan alur pembicaraannya. Namun kedepannya konselor bisa lebih santai supaya suasananya terasa seperti percakapan biasa. Sekian dari saya. Secara keseluruhan dari hasil sesi konselor tadi, untuk diskusi kelompok ini secara keseluruhannya keterampilan sudah diterapkan dengan